Nah, bagaimana Xenos beroperasi? Perangkat ini tuh dilengkapi dengan rangkaian sensor gas, sistem akuisisi data, dan sistem pengambilan sampel. Sistem akuisisi data atau DAQ berfungsi mengubah tegangan analog dari sensor menjadi data digital menggunakan konverter analog ke digital atau ADC. 16 bit dengan resolusi 76 mikrovolt pada tegangan referensi 5 volt. Data digital yang dihasilkan dikirim ke komputer melalui kabel USB untuk analisis lebih lanjut. Sistem pengambilan sampel terdiri dari wadah sampel, pompa mikro, dan katup elektronik tiga arah. Wadah sampel menampung sampel tinja, sementara pompa mikro dan katup tiga arah mengatur aliran gas referensi atau oksigen dan gas sampel ke ruang sensor dengan laju aliran 1 liter per menit. Katup tiga arah memiliki 3 metode operasi. Yang pertama ada fase tunda, pengambilan sampel, dan pembersihan. Sistem ini memastikan aliran gas yang stabil dan paparan seragam senyawa volatil dari sampel ke sensor, memungkinkan respons sensor yang akurat dan andal. Lalu selanjutnya ada sinus profiling measurement. Sebelum memulai pengukuran dari sinus sniffing, wadah yang diisi dengan jumlah sampel faces yang tepat ditutup rapat dengan tutup akrilik khusus untuk membuat yang memiliki satu lubang. Dapat dilihat pada gambar di bawah yang gambar B. Lalu lubang tersebut dihubungkan ke katup penghenti tangan berdiameter 4 mm. Dapat dilihat pada gambar C melalui tabung poliuretan berdiameter 4 mm sambil diatur ke kondisi tertutup untuk menghentikan aliran udara eksternal agar tidak masuk ke dalam wadah dan berinteraksi dengan sampel. Wadah sampel dibiarkan selama waktu 10 menit untuk memberikan waktu bagi VOC phases untuk mengisi ruang kosong. Setelah 10 menit selesai, wadah pengambilan sampel dimasukkan ke perangkat sinus untuk tujuan penginderaan. Lalu selanjutnya ada proses pemanasan awal selama 30 menit. Perangkat dikonfigurasikan ke dalam 3 metode. Fase tunda, pengambilan sampel, dan pembersihan. Selama fase tunda 5 detik, udara sekitar dari konektor referensi disedot oleh mikropompa ke dalam ruang sensor melalui katup 3 arah. Udara sekitar ini berfungsi sebagai dasar dan untuk menetapkan pembacaan tegangan di seluruh rangkaian sensor. Pada fase penginderaan, katup penghenti tangan diatur dalam mode terbuka untuk memungkinkan ruang kepala tinja dari wadah sampel melewati ruang sensor melalui katup elektronik. Selama fase ini, VOC tinja berinteraksi dengan rangkaian sensor ke selama 30 detik, menghasilkan berbagai sinyal respon. Lalu yang selanjutnya, kemudian, fase pembersihan selama 600 detik di mana udara sekitar dimasukkan ke dalam ruang sensor untuk membersihkannya dari VOC, sampel tinja sebelumnya. Memulihkannya ke garis dasar, udara buangan dibuang ke lingkungan sekitar melalui saluran di bagian belakang perangkat sinus. Setelah periode penginderaan berkisar sekitar 5 hingga 30 detik, respons sensor menjadi stabil yang menunjukkan kejenuhan permukaan material. Pengenalan konsentrasi tinggi VOC sampel ke dalam ruang sensor mengurangi konsentrasi oksigen yang terabsorpsi yang menyebabkan penurunan resistansi dari sensor. Fenomena ini dimanfaatkan untuk pemantauan VOC di luar secara real time. Setelah terpapar aroma sampel tinja, elektron bebas eh, MOS kembali menempel pada oksigen yang diserap pada permukaan. Akibatnya, sinyal respon membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali ke nilai dasar daripada waktu respon awal karena waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan antara VOC sampel yang tersisa dan molekul oksigen pada permukaan penginderaan. Kemudian, ada metode pengenalan pola. Penelitian ini menggunakan teknik windowing sebagai proses ekstraksi, di mana setiap rekaman diperlakukan sebagai jendela terpisah.
Pada langkah ini, respons sensor dibersihkan oleh tiga jendela yang ditunjuk diikuti oleh metode ekstraksi fitur, di mana parameter statistik termasuk maksimum, rata-rata, dan deviasi standar diterapkan pada setiap jendela. Parameter fitur yang diekstraksi kemudian dimasukkan ke dalam model pembelajaran mesin, di mana 4 algoritma klasifikasi, termasuk Principal Component Analysis, Linear Discriminant Analysis, Support Vector Machine, Random Forest, dan Multilayer Perceptron Neutral Network.